Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ya. Perjanjian Lama merupakan jilid ke-8 kitab 12 Nabi kecil tadi yang saya katakan, ya. Melalui nubuatnya Habakuk mengajak kita untuk menjadi orang benar dengan berlandaskan iman agar kita luput dari hukuman. Marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai pertemuan ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 29. Nomor 29 mulai. Hendaklah kita katakan sabdanya bagi dunia, awan gelap dilenyapkan dan dosa pun dihapuskan. Sabda Allah penuh rahmat menerangi alam dunia, agar jiwa yang telah sesat diantar kepada Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan ketiga ini kita akan membaca, mendalami, merenungkan kitab Habakuk, bab 2 ayat 1-5. Habakuk menjadi gambaran sosok yang sanggup menyibukkan dirinya ke dalam setiap keprihatinan historis masanya, sekaligus berusaha menangkap dan menghadirkan kehendak Allah dalam setiap kesempatan hidupnya. Penindasan Babilonia yang mengakibatkan kerusakan tak terperikan ditanggapinya dengan mengobarkan ancaman bagi para penindas dalam bentuk doa bernada ratapan. Agar bisa menghadapi situasi tersebut, Habakuk meminta bangsanya untuk menjadi orang benar. Gagasan orang benar ini pun berlaku dalam situasi kita sekarang. Habakuk mengajak kita untuk mengenali gagasan orang benar tersebut dalam pertemuan ini. Dengan mengenali dan memahaminya, kehidupan kita diharapkan sampai pada suatu kehidupan yang dilandasi oleh iman. Kita tetap teguh dalam iman meski sedang menghadapi situasi penderitaan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah, sumber rahmat dan kekuatan, kami sungguh menyadari sebagai manusia yang lemah, sering memaksakan kehendak. Meski kami tahu bahwa rencanamu bukanlah rencana kami, jalanmu bukan jalan kami. Oleh karena itu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami selalu rendah hati, menyerahkan diri kami pada kehendak dan rencanamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan bersama-sama. Mari kita bersama-sama membaca nubuat Habakuk, bab 2 ayat 1-5. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Sungguh kekayaan itu berkhianat. Orang yang sombong mati diam diri. Ia menganggarkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendalaman teks. Yang pertama, untuk apa Habakuk berada di tempat penjagaannya dan bertahan di menara? Mari kita lihat untuk apa. Ayat 1 ya.
Betul? Ya. Mari kita menjawabnya bersama dengan membaca kembali ayat 1. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Allah terhadap pengaduan yang disampaikan Habakuk kepadanya? Ayat 2. Mari kita menjawabnya bersama-sama. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Yang ketiga, apa yang diminta Allah untuk dituliskan Nabi Habakuk dan diukir pada loh-loh batu? Ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Ya. Jadi itu dia ya. Berikutnya, apa definisi orang benar yang harus dituliskan Nabi Habakuk dan diukir pada loh-loh batu? Apa? Nah, apa, Bapak Ibu? Ayat keberapa? Ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Lalu ada tambahan? Ya, yang kelima berdasarkan ayat 4 sampai 5, orang yang bagaimana yang tidak tergolong orang benar? Nah, yang mana? Mari kita baca ayat 4 dan 5. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Sungguh kekayaan itu berkhianat. Orang yang sombong tidak akan berdiam diri. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunnya. Ya, seperti itu. Keenam, dalam situasi sulit apa yang harus kita lakukan agar kita dapat digolongkan sebagai orang benar? Ya. Ayat berapa Bapak Ibu? Situasi apa? Nomor ayat 3 ya. Ayat 3. Sepakat? Dalam situasi sulit apa yang harus kita lakukan agar kita dapat digolongkan sebagai orang benar? Meskipun lambat, nantikanlah itu. Iya. Sebab hal itu pasti akan datang. Jadi ayat ya. Mari kita baca bersama-sama. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah diajak mendalami teks kitab suci ini, yaitu firman dan sabda Tuhan dari nubuat Habakuk bab 2 ayat 1 sampai 5. Mari kita mendalami ya penjelasan teks. Jadi kita melihat poin-poinnya, mari kita baca bersama. Pertama, mari kita baca bersama. Nubuat Habakuk menyatakan orang benar akan hidup oleh percayanya, bab 2 ayat 4b. Dalam terang pewartaan Paulus,
Roma bab 1 ayat 17. Orang benar adalah orang yang memiliki kualitas personal yang mencakup kredibilitas, keadilan, ketegasan, dan kesetiaan dalam melaksanakan kehendak Allah. Itulah definisi orang benar yang kita akan dalami. Yang kedua, dari sudut pandang Ayub bab 6 ayat 11, orang benar berlawanan dengan orang yang membusungkan dada serta tidak lurus hatinya, orang yang tidak sabar dalam menanti keadilan Allah. Jadi sehubungan dengan janji dan rencana Allah terkait masa depan, orang benar adalah orang yang tetap teguh dalam berpengharapan dan menunjukkan kesetiaannya kepada Allah sekaligus percaya pada sabdanya. Itulah definisi orang benar menurut Ayub bab 6 ayat 11. Berikutnya mari kita poin ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Dalam konteks Habakuk bab 2 ayat 1 sampai 5, kata percaya Ibrani itu emunah, bermakna kesetiaan. Pertama, kesetiaan Allah. Habakuk 2 ayat 1. Kedua, kesetiaan yang mengacu pada penglihatan. Habakuk 2 ayat 3. Ketiga, kesetiaan orang benar. Habakuk 2 ayat 4. Untuk berpegang teguh kepada Allah, bahkan ketika tidak bisa memahami tindakannya dan ketika Allah tampaknya tidak bertindak sama sekali. Itulah konteks Habakuk ya 2 ayat 1 sampai 5. Berikutnya, yang keempat. Mari kita baca bersama. Orang benar akan memiliki iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang tekun, setia, bertahan, bahkan dalam periode kritis. Sebagai suatu kepenuhan hidup orang beriman yang benar. Baik, kemudian yang kelima. Di tengah kesulitan hidup, Nabi Habakuk mengajak kita untuk menjadi orang benar, orang yang percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti datang dan tidak mengalami hukumannya. Sebelum kita masuk ke sharing dan aksi nyata, itulah hal-hal mengenai definisi orang benar sesuai dengan konteks pendalaman kitab suci malam ini di tempat kediaman Pak Yosef, lingkungan Santo Rupinus ini. Maka kita sudah bisa mendefinisikan orang benar. Ya. Jadi definisi ini bisa menjadi standar kita untuk mewartakan iman. Jadi kalau kita misalnya menjelaskan tentang orang benar itu, kita sudah mendapat 5 poin. Luar biasa ya. Terkadang kita sebagai orang Katolik ini mengambang mungkin ya. Tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu ketika menjelaskan tentang kebenaran dan orang benar ya, pasti akan mengacu kepada Kristus. Karena aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah itu. Ya. Jadi tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku, dan tak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Itulah orang benar. Jadi kita mengikuti orang benar. Nah, kan? Jadi orang benar itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah orang benar. Ya kan? Maka kita tidak pernah menuhankan Yesus Kristus. Kita mengikuti Yesus Kristus karena dia adalah orang benar. Jadi jelas ya, dia orang yang benar. Nah, kebenaran ada dalam Kristus karena dia orang benar. Jadi kalau dia bolak-balik, siapakah Yesus? Dia adalah orang benar. Menurut ya Habakuk. Tetapi menurut para rasul, siapakah Yesus? Mesias, Sang Juru Selamat. Maka kita mengucapkan selamat ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat.
Sebenarnya kalau misalnya good morning itu kan baik pagi. Betul enggak? Ya, kita orang timur lebih di atasnya. Kebaikan itu adalah selamat. Kan selamat kan congratulations sebenarnya kan. Kan enggak mungkin kita mengucapkan congratulations morning. Kan enggak mungkin kan? Kita belajar Inggris. Emangnya kita dono kasih no indro, thank you very much, same katanya, sama-sama katanya. Kan you're welcome, ya kan? Ya kan? Jadi ada orang Barat belajar bahasa Indonesia nih, saya dapat di TikTok, ini lucu, ya kan? Jadi enggak apa-apa, itu kan enggak khawatir. Misalnya orang lagi jatuh, enggak apa-apa kah? Enggak apa-apa, kan gitu. Ya kan? Berarti orang itu kan khawatir kan? Misalnya ada orang jatuh dari sepeda motor, enggak apa-apa kah? Ya kan? Enggak apa-apa. Nah, dia belajar bahasa Indonesia nih. Ya kan? Enggak apa-apa, berarti enggak apa-apa tuh baik-baik saja, ya kan? Lalu kalau papa itu ya sesuatu yang enggak dipakai enggak atau enggak papa itu kan dianggapnya tuh negatif. Dia kan belajar bahasa Inggris itu kan negatif positif. Lalu yang positif papa kan bingung. Ya kan? Kalau misalnya apa kabar? Papa gitu ya kan. Kok dia belajar bahasa Indonesia yang seperti itu? Lalu dijelaskan rupanya enggak papa itu kan baik-baik saja. Kalau papa baik-baik katanya. Enggak seperti itu. Bahasa Indonesia enggak seperti itu. Nah, ini perlu pemahaman. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 sharing. Yang pertama, sejauh mana muncul kesadaran bahwa dengan menjadi manusia yang benar, umat beriman tidak akan mengalami hukuman. Yang kedua, kondisi-kondisi seperti apa yang membuat manusia menjauh dari sebutan sebagai orang benar. Yang ketiga, bagaimana upaya manusiawi yang dilakukan untuk membangun disiplin posisi batin atau sikap iman yang tekun setia bertahan supaya dapat menjadi manusia yang benar. Bapak Ibu pasti memiliki jawabannya masing-masing.